Jadi di semester 3 kita kan di satu semester itu ada mengikuti pertukaran mahasiswa dan itu full offline. Terus kemudian di semester 3 saya juga mengikuti semacam kayak short course gitu di salah satu program Kementerian Pendidikan juga, itu di Universitas Jambi, dan yang pertukaran tadi itu di Bogor, di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Jadi kayak kebayang gitu kan maksudnya, dan itu apa ya, lintas lintas jurusan gitu ya. Jadi maksudnya saya yang biasanya belajar ekonomi, kemudian belajar hal yang lain lagi tuh sangat melelahkan karena begitu kontras perbedaan materinya dan lain sebagainya. Lalu kemudian di pertengahan itu juga ada aktivitas-aktivitas lain gitu kan. Jadi itu cukup melelahkan sih. Tapi kemudian saya kembali mengingat kalimat tadi, dan saya juga pernah ingat Panji Pragiwaksono pernah bilang, lakuin apa yang kamu cintai karena itu akan perjalanannya begitu panjang gitu. Dan mungkin kamu pun juga relate ya, Bro. Jadi kayak ada suatu hal yang kita lakukan, mungkin itu melelahkan, tapi kemudian ketika itu selesai, ada aja gitu perasaan puasnya kita. Iya. Contoh kayak di jalan dakwah ini gitu ya, kita sebagai kader dakwah, pasti kan ada fase dimana kita tuh capek, betul nggak, Bro? Iya. Iya, teman-teman yang lain juga pasti ngerasain gitu kan. Tapi kenapa sih kita tetap menjalankan tugas ini? Karena ada rasa puas tersendiri, Iya. dalam artian ada rasa kebahagiaan tersendiri ketika kemudian kita berada di jalan dakwah, kemudian ketika kita bisa mengajak orang dalam kebaikan, itu kan suatu Iya. hal yang buat kita bahagia kan, April. Dan itu suatu hal yang kayaknya rasa capek itu menjadi biasa aja gitu. Cuman memang ketika kita capek, capek ini kan ada banyak ya, apalagi ada capek fisik, ada capek mental, pikiran, dan spiritual. Nah, ketika kita melakukan begitu banyak aktivitas dan kita udah tahu pasang skala prioritasnya, dan ketika kita merasakan kelelahan gitu ya, it's okay untuk take your time dulu, okay untuk kemudian beristirahat, take your time untuk kemudian mungkin ya beristirahat, lalu kemudian menanyakan ke diri sendiri apa sih sebenarnya tujuan kamu sehingga kamu capek-capek ngelakuin semua ini gitu. Jadi rasa lelah itu that's normal. Wow. Dan it's okay untuk mau beristirahat dulu. Luar biasa. Jadi berkuliah di 3 kampus, terus juga eh, sambil tetap aktif di organisasi itu luar biasa sih. Terus menurut Kak Cahaya nih, apa sih yang bikin mahasiswa tuh kadang Kak Cahaya pernah nggak kayak merasa bersalah ketika istirahat dengan Kak Cahaya yang ambis banget? Oke. Nah, pertanyaan ini cukup menampar saya. Kenapa? Wow, Karena memang ini nggak tahu ya, kalau saya pribadi itu memang anaknya cukup tegas. Dalam artian ketika saya mau perfeksionis sesuatu, nggak? orang-orang mengatakannya seperti itu, tapi kayaknya nggak juga deh, nggak juga sih sebenarnya. Em, Gimana ya menjelaskannya? Jadi ketika saya mau sesuatu, maka saya akan mengerjakannya dan mengejarnya sampai selesai, sampai tuntas. Ambis banget ya. Jadi kayak emang saya nggak mau kerjain setengah-setengah Iya. gitu, karena kayak sebelum kita bisa kerja cerdas, kita harus kerja keras dulu kan, April. Ya. Sebelum kita bisa belajar dan kemudian enjoy dengan apa yang kita pelajari, kan pasti juga ada fase di mana kita stressful banget kan dengan apa yang kita pelajari, iya kan? Jadi eh, jadi kalau bisa ngerasa bersalahnya itu ada waktu di mana saya juga ngerasain itu sih. Jadi kayak karena saya mungkin melihat diri saya, kamu harus totalitas, kamu harus mengejarnya sampai selesai, sampai dapat gitu kan. Padahal sebenarnya sangat tidak masalah gitu ketika kemudian ada suatu hal yang kita mungkin tidak sempurna. Gitu. Jadi ngerasa bersalah tuh saya di situasi itu. Pernah sih kayak mungkin juga April pernah merasakan. Jadi kayak kita punya tujuan besar nih, April punya visi besar, punya ambisi yang begitu besar misalnya untuk memenangkan suatu kompetisi misalnya gitu kan. Tapi kemudian kompetisi itu ketika kemudian kita gagal padahal kita sudah tahu kita totalitas, pasti kan ada rasa sedih, rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, ya kan? Saya mau cerita, saya itu pernah
mengikuti suatu ajang kompetisi di mana saya tuh prepare tuh 2 tahun April. Saya harus mempertahankan saya menjadi juara satu dalam 2 tahun itu supaya saya bisa mengikuti di skala nasional. Dan karena mungkin saya terlalu dalam tanda kutip perfeksionis ya, atau memaksakan diri harus terlihat sempurna gitu kan, dan itu tidak dibarengi dengan istirahat yang cukup, tidak dibarengi dengan mengendalikan emosi, kecerdasan emosionalnya belum terlalu stabil, lalu kemudian saya perform nggak optimal. Jadi ketika itu kayak emosional banget sih sebenarnya, karena di saat pengumuman gitu kan ya, diumumkan lalu kemudian saya tidak mendapatkan sama sekali kategori pemenangnya, itu saya kayak saya sudah berjuang gitu kok nggak bisa didapat gitu ya. Nah ternyata dari situlah saya belajar bahwa kita menang itu hak Allah, hak prerogatif Allah untuk membuat kita menang atau membuat kita kalah. Karena lagi-lagi rezeki tidak akan pernah tertukar, tapi kamu masih bisa menawar melalui doa dan usaha dan kerja keras gitu kan. Nah, saya sudah berusaha kerja keras. Cuma kan kadang-kadang kita manusia kan kita nggak bisa menerima ya, April ya, ketika kita udah capek gitu, udah usaha habis-habisan, ketika kemudian kita tidak mendapatkannya, kita akhirnya merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Padahal sebenarnya it's okay sih kalau kalah gitu kan. Iya. Tapi selalu lah kita manusiawi pasti ada lah rasa-rasa kecewa Gak mau gitu kan. terima. Iya, gak mau terima terus kemudian Iya. merasa kayak oh enggak ini harusnya jadi milik saya. Pas aku udah usaha. Iya, betul-betul sekali. Nah, jadi memang juga ada fase dimana menyalahkan diri sendiri. Tapi kembali bahwa ternyata kenapa alasan saya salah gitu ya, salah dan kemudian kalah gitu kan. Saya akhirnya belajar kayaknya Allah tuh mau nitip pesan atau mau kasih hikmahnya di belakang bahwa eh, kamu tuh kalah karena kamu tuh terlalu mengandalkan diri kamu sendiri. Kamu tuh terlalu mengandalkan usaha kamu gitu. Sampai kamu lupa bahwa sebenarnya kamu menang kamu bisa itu karena Allah yang memampukan, bukan karena kamu hebat. Iya, betul sekali. Jadi di situ mungkin saya keliru, kemudian saya belajar bahwa next time kalau saya mengikuti lomba lagi, namanya anak ambisius gitu ya. Iya. Jadi nggak mau berhenti gitu. Jadi mau kalah pun kita coba lagi yang lain gitu kan. Jadi ketika ikut lomba yang lain, akhirnya saya sudah menurunkan ego ya dalam tanda kutip bahwa oh enggak, ketika saya mengikuti lomba ini, mengikuti kompetisi ini, semuanya saya serahkan kepada Allah, tugas saya cuma berusaha. Dan ternyata plot twistnya ketika saya udah merubah mindsetnya seperti itu, alhasil saya di kompetisi berikutnya, di kompetisi yang berbeda, saya malah mendapatkan juara satu dan kemudian mendapatkan 2 beasiswa sekaligus di saat di kompetisi tersebut. Gitu. Kayak masya Allah gitu ya, rencana Allah begitu baik. Jadi lagi-lagi untuk teman-teman semuanya, kalau misalnya kamu termasuk mahasiswa yang ambis, lalu kemudian kamu tidak bisa mendapatkan semua apa yang kamu usahakan, it's okay. Dan tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena tugas kita hanya berusaha, hanya belajar. Gitu. Hasilnya terserah Allah. Berarti Kak Cahaya ini orang yang cukup disiplin dan konsisten. Mempersiapkan satu lomba tuh dalam 2 tahun untuk bisa ke tingkat nasional. Kak Cahaya pernah nggak sih di fase yang bermalas-malasan, rebahan, scrolling aja? Pernah nggak sih? Itu kayaknya di fase semester akhir sih. Oh, wow. Iya, dan April juga kayaknya udah di fase itu ya. Kenapa di fase semester akhir scrollingnya? Apakah udah tidak ada yang dikejar lagi? Iya, jadi begini sebenarnya. Kalau saya mengidentifikasi ya, kenapa kemudian kayak dalam tanda kutip bisa rebahan di semester akhir dan kemudian kayak aduh kayaknya kita scrolling dulu deh gitu. Itu karena mungkin terlalu saking pikiran kita tuh jenuh. Kalau menurut saya pribadi ya, jadi itu kayak normal lah gitu. Apapun selain proposal dan skripsi yang dilakukan. Jadi kayak itu sih sebenarnya normal lah ya. Kita kan manusia nggak selalu produktif juga. Dan kalau misalnya kita bicara soal apakah pernah malas-malasan, apakah pernah rebahan-rebahan aja, jawabannya ya pasti pernah. Tapi itu mungkin orientasinya adalah istirahat. Nah ini juga kayaknya perlu dibedakan ya Bro ya. Karena kita jangan sampai menjudge diri kita. Kayaknya saya lagi males banget nih.
Padahal yang sebenarnya terjadi kita tuh lagi burnout. Apa ciri-cirinya? Kita yang mungkin biasanya tuh senang melakukan suatu hal, tapi sekarang kayaknya semangatnya udah nggak ada. Itu kan salah satu ciri-ciri kita lagi burnout gitu kan. Nah, kayaknya di fase itu tuh saya pernah juga ada titik di mana saya ngalamin itu, lagi burnout. Jadi kayak mungkin nggak terlalu lama ya syukurnya. Cuman ada satu waktu di mana saya begitu jenuh dengan semuanya,